Oke, Sobat Super. Selamat datang kembali di channel Kelas Magic. Hari ini kita akan membahas The Best English Grammar for TOEFL, karya Insinyur Fahmi Sofyan, Master Humaniora. Unit 5, Adjective. Oke. Adjektif adalah kata sifat yang menerangkan noun atau kata benda, sehingga kita mengatakan adjektif sebagai modifier. Adjektif menjawab pertanyaan what kind. For example, what kind of book do you like? The red book. Buku yang merah. Red adalah adjektif. What kind of food do you prefer? I prefer the spicy but delicious food. Saya lebih menyukai yang pedas, tapi makanan yang enak. Adjektif muncul sebelum kata benda. A beautiful girl, that young boy. Adjektif adalah a beautiful, dan yang adalah adjektif juga. Linking verbs menghubungkan subjek dengan modifier atau adjektif. Contoh dari linking verb adalah to be, is, am, are, was, were, sound, look, taste, seem, appear, remind, smell, feels, become. Adjektif muncul setelah linking verb. For example, I feel weak. Feel, linking verb. Weak, adjective. He is tired. Is, linking verb. Bisa lihat ya, Sobat Super. Tired, adjective. For other example, contoh yang lain. The food tastes good. Makanan terasa enak. The sound interesting. Suaranya menarik. Suara itu menarik. You look pale. Kamu terlihat pucat. They become sick. Mereka jadi sakit. Second, kedua, adjective bisa dibagi menjadi dua. Descriptive adjective and limiting adjective. Descriptive adjective adalah adjektif yang melukiskan warna, to color, to black, contoh black, red, size atau ukuran, small, medium, large, quality atau kualitas, clever, important. Selanjutnya kita ke halaman berikut. B. The descriptive adjective memakai non-countable yang singular. Phrase-nya diawali dengan a, and, dan they. For example, a beautiful young girl. Beautiful, descriptive, young, descriptive. Ini adalah descriptive adjective, dan ini juga descriptive adjective. C. Jika plural tidak ditambahkan a, tapi diikuti noun atau plural. For example, beautiful young girl. Young ya, beautiful young girls. Thick books, buku yang tebal. D. Limiting adjective. Limiting adjective adalah adjektif yang melukiskan I, number 1, cardinal numbers 1, 2, 3. Ordinal numbers first, second, third. For example, I have 2 cars. Saya memiliki 2 mobil. This is the second lesson. Ini adalah pelajaran yang kedua. Possessive. My, your, his, her, our, they, each. For example, is this their bag? Apakah ini tas mereka? Bisa jawabannya yes, it is, atau no, it isn't. I have a cat. Its tail is black. Fourth, keempat ya, demonstrative. This, that, this, does. This adalah bentuk dari jamak dari this, dan does adalah bentuk dari jamak dari that. For example, this book is good.
That one is not. The cars are red. Kenapa cars? Karena jamak ya, does. Dan are to be-nya jamak, nggak pakai is. Quantitative. Few, ini ya few ya. Much, many. For example, we have much sugar. Jadi much ini uncountable ya, nggak pakai many dia, karena sugar itu uncountable noun. They don't have many pens. Jadi banyak pens, pakai many, nggak pakai much, karena ini countable, dapat dihitung. Article a, an, dan they. For example, I have a car. Saya memiliki sebuah mobil. The car is red. Mobil itu berwarna merah. 3. Setelah membahas descriptive adjective dan limiting adjective, kita perlu membahas noun adjunct. Noun adjunct adalah noun yang berfungsi sebagai adjektif. Noun adjunct muncul sebelum adjektif. For example, an English teacher. English adalah noun adjunct, dan teacher adalah noun. A gold watch. Gold adalah noun adjunct dan watch adalah noun. A flower garden. Now, flower adalah noun adjunct dan garden adalah noun. Oke, next. Pada kalimat tersebut, English, bukan English ya, English, gold, flower, itu kalau British pakai flower. Awalnya berfungsi sebagai noun, tetapi pada ketika kalimat tersebut mereka berfungsi sebagai adjektif. Jadi English, gold, flower adalah noun adjunct atau noun yang berubah fungsi menjadi adjektif. Jadi perlu diingat adalah noun adjunct adalah noun yang berubah fungsi sebagai adjektif. Seperti ini. English bukan lagi kata benda tetapi kata sifat. Begitu juga dengan gold, bukan lagi kata benda, tetapi kata sifat. Begitu juga dengan flower, bukan lagi kata benda, tetapi kata sifat. Oke. C. Noun adjunct berfungsi sebagai adjektif, jadi selalu dalam bentuk singular. Oke ya, perlu dipahami, tidak boleh bentuk plural kalau noun adjunct. For example, radio station. Noun adjunct-nya radio, nggak pakai s, nggak radio, tapi radio station. Sebuah pemancar radio. A mountain lion. A mountain bukan mountains. Seekor singa gunung. Ini juga bisa dilihat dari artikelnya ya, pakai a atau n, itu satu singular. A post office. Sebuah kantor pos. Jika ingin berubah menjadi plural, noun yang terakhir yang dibuat jadi jamak. To radio stations. Jadi kan tadi katanya radio itu sebagai noun adjunct harus singular, tidak boleh plural. Maka pluralnya di stations tambah s. Paham ya? 2 buah pemancar radio. Many mountain lions. Banyak singa gunung. Bukan many mountains lion. Jadi s-nya di lion. Karena kan kalau bahasa Inggris itu kan terbalik kata sifat dengan kata benda. Kata sifatnya di depan. Contohnya kalau bahasa Indonesia manusia yang besar. Kalau bahasa Inggrisnya besar manusia, big man, bukan man big. Oke, paham di situ ya. Terus some post offices. Jadi bukan some post office, tapi some post offices. Beberapa kantor pos. Eyes glasses. Kacamata ya, karena kacamata itu enggak 1, 2. Kalau mata sebelah itu bajak laut, itu pun harus berwarna hitam. To shoe factories, jadi 2 pabrik sepatu, bukan to shoes factories. Karena ini adjunct noun ya, bisa dipaham ya, bisa ya dilihat ya. Oke, selanjutnya noun adjunct juga bisa dalam bentuk phrase atau kumpulan kata. Kita juga perlu mengetahui compound adjective, yaitu adjektif dalam bentuk phrase atau kumpulan kata. For example, the holiday is 2 weeks. I have a 2-week holiday. Jadi sama aja artinya itu, the holiday is 2 weeks dengan I have a 2 weeks
whole. Jadi ini compound adjective. The rule is 30 centimeters. I need a centimeters compound. Ruler. Jadi artinya sama ya. Artinya sama ini. The search of $50. I buy to $50. Search. Jadi kan the search kan ini ada s jamak ya. Ini I buy to, enggak one, karena kalau one itu enggak pakai s. Paham di situ ya? Oke. Dalam ujian TOEFL sering juga noun jangan dibalik susunannya. For example, oh ya bisa dibalik. Maaf tadi. Singa gunung, bendanya adalah singa, jadi singa diletakkan di akhir kata. Oh ya betul-betul ya. Jadi di sini dibalik. A mountain lion, bukan lion mountain, kan singa gunung, singa, lion, gunung, mountain, bukan lion mountain, tapi mountain lion. Itu kalau bahasa Inggris perlu diingat ya. Sapu tangan sutra, a silk handkerchief, bukan handkerchief, silk. Sapu tangan adalah handkerchief. Sapu tangan adalah silk, sutra adalah bentar. Ini singa, lion, singa gunung. Oh ya betul. Ini kan sapu tangan adalah handkerchief dan sutra adalah silk throat belt. Paham ya? Oke, selanjutnya. Hiburan pertunjukan. A show entertainment, bukan an entertainment show. Jadi hiburan itu adalah entertainment, pertunjukan itu show. Setelah membahas descriptive adjective dan noun ejan, kita akan membahas participle. Participle seperti kita pelajari sebelumnya di unit 4 adalah verb yang berubah fungsi menjadi adjective. Ada dua jenis participle, present participle dan past participle. Present participle berakhiran ing yang artinya aktif dalam bahasa Indonesia melakukan, atau contohnya membajak, menari dan lain sebagainya. Pas aktif ya. For example, the man buying a book is Yudi. The man adalah noun, buying a book adalah present participle. Buying atau membeli adalah present participle yang menerangkan the man atau noun. Buying a book adalah phrase yang dimulai participle. Kita sebut participle phrase. Laki-laki yang membeli buku adalah Yudi. The man having bath a book is Yudi. The man adalah noun. Having bath adalah present participle. A book is Yudi. Having bath a book adalah participle phrase yang menerangkan noun. Laki-laki yang telah membeli buku adalah Yudi. Oke, bisa dilihat ya. Past participle menggunakan verb 3 atau pasif. Jadi kalau pasif itu pakai verb 3. For example, the book bath by the man. Jadi the book bath by the man ini kan by, bath. Pertamanya by, kedua bath, tiga bath. Is good. Oke. Bath dibeli adalah past participle yang menerangkan the book atau noun. Bath by the man adalah phrase yang dimulai participle. Kita sebut sebagai participle phrase. Oke, selanjutnya having been discussed, the problem will probably have the solution soon. Jadi having been discussed itu past participle. The problem adalah noun. Nah, setelah didiskusikan masalahnya mungkin akan punya pencerahan. Nah, ini bentuknya practice test 1, bisa dilihat ya, langsung dikerjakan di tempat Anda ya. Anda kerjakanlah karena ini membutuhkan analisis yang lumayan panjang. Mungkin satu soal 30 detik itu cepat ya, lumayan lah. Nah, ini tesnya bisa dilihat ya. Oke, nah kelihatan ya, sip.
Oke, jadi tes-tes ini penting untuk tes terutama perguruan tinggi masuk atau Afghanistan atau ikatan dinas atau juga tes CPNS. Jadi soal-soal seperti ini. Nih kalau ini melihat yang salah di mana posisinya tidak seharusnya. Contohnya kalau tensisnya harusnya present malah dibuat pas. Jadi harus diganti. Tinggal lingkari aja bagaimana A, B, C atau ya D yang salah begitu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan see you next time.